Kalau lihat cara bermainnya, saudara-saudara, kalau lihat cara bermainnya, saya rasa Malaysia U19, Harimau Malaya bawah 19 tahun ini punya potensi untuk ke final, saudara-saudara. Kalau nanti dia bisa mengalahkan Thailand di pertandingan terakhir, saudara-saudara, saya rasa dia layak tampil di final, saudara-saudara. Bahkan ya menantang Australia lah. Karena kalau kita lihat secara teknis ya, secara kualitas ini permainannya menurut saya lebih bagus dari timnya Indra Safri, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara sahabat, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitar semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, tanpa ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, ketika kita sedang berdebat tentang permainan timnas Indonesia U19 asuhan Indra Safri yang terlalu monoton, tidak punya banyak taktik, tidak punya banyak strategi, kita juga ternyata di sisi lain kita juga disuguhi oleh sebuah pertandingan yang dijalani oleh Malaysia U19, Harimau Malaya bawah 19 tahun. Itu mereka menjalani pertandingan yang menurut saya ya, ini saya berdasarkan kacamata objektif teknis pertandingan ya, ini tidak ada faktor-faktor lain lah. Ini berdasarkan pengamatan saya di pertandingan yang dijalani oleh Malaysia itu mereka menunjukkan penampilan yang bagus. Waktu melawan Brunei, saudara, saya tidak terlalu interest lah, saya tidak terlalu peduli karena apa? Karena ya Brunei Darussalam gitulah, Brunei Darussalam gitu kan, ya kualitasnya memang tidak terlalu bagus lah. Mereka kalah 11 gol itu ya menurut saya wajar dan masuk akal karena memang sepanjang sejarahnya Brunei itu selalu menjadi lumbu gol. Tetapi ketika pertandingan melawan Singapura, saudara-saudara, itu saya lihat ya sama seperti waktu pertandingan melawan Brunei Darussalam. Malaysia waktu melawan Singapura itu tampil bagus menurut saya, saudara-saudara, bagus ya. Ya kalau nggak mau dibilang bagus ya lumayan, tapi bagus lah. Ada cara bermainnya hidup, kemudian jumlah golnya juga 5 gol itu melawan Singapura. Gini loh, Singapura itu kalau di Asia Tenggara itu bukan tim yang kecil, bukan tim yang kaleng-kaleng. Mereka punya pembinaan sepak bolanya yang bagus juga, saudara-saudara. Teknologi mereka sudah maju. Kemudian tim seniornya juga walaupun levelnya mediocre di Asia Tenggara, tetapi juga mereka tim yang bagus lah. Pokoknya itu Singapura itu tim yang bagus. Tim yang bagus dengan pemain-pemain dengan tradisi juga bagus, saudara-saudara. Nah, jadi kalau mengalahkan Singapura lewat penampilan yang cukup bagus, saya rasa ya memang baguslah itu tim Malaysia itu baik tim Malaysia itu baik, mereka bermain dengan sangat terstruktur, sangat terorganisasi, taktik dan strateginya juga jalan, saudara-saudara. Juan Torres Garrido sebagai pelatihnya Malaysia U19 ini memberikan sebuah sudut pandang yang lain. Game plan-nya itu juga berbeda yang menurut saya pantas lah, layak kalau Malaysia bisa memenangkan pertandingan melawan Brunei dengan skor yang mencolok dan pertandingan melawan Singapura yang lawannya cukup tangguh sebenarnya. Karena ini grup C ini sebenarnya adalah grup neraka, saudara-saudara. Karena Malaysia, Singapura, dan Thailand itu berada dalam satu grup yang sama. Jadi peluangnya sebenarnya di grup C ini 50-50. Dan ternyata Malaysia sudah mampu membuktikan dua pertandingan dengan cukup bagus.
Selanjutnya Malaysia akan menghadapi Thailand tanggal 25 Juli di Stadion Gelora Bung Tomo. Kalau nggak salah itu jam 3 sore. Jam 3 atau jam setengah 4 lah itu. Pokoknya main sore kalau nggak salah. Ini pertandingan penentuan terakhir ini saudara-saudara. Ini pegang omongan saya ya. Ini saya bilang kalau Malaysia bisa tampil bagus lagi, tampil baik, tampil solid, tampil padu, kemudian sanggup mengalahkan Thailand, saudara-saudara. Thailand dengan permainan yang bagus, yang terstruktur dengan baik, yang tersusun dengan rapi, variasi permainannya ada, kemudian taktik dan strateginya hidup. Saya berani bertaruh Malaysia punya potensi, punya peluang untuk layak berada di pertandingan final. Punya potensi lolos ke pertandingan final, saudara-saudara. Kalau ya, ini sekali lagi harus ada syaratnya. Syaratnya kalau dia bisa mengalahkan Thailand. Tetapi kalau tidak ya Thailand yang akan lolos. Thailand yang akan lolos. Kalau hanya imbang saja atau seri saja, saya rasa ya mungkin ya agak 50-50 lah. Tetapi kalau dia bisa menang dengan tampil bagus, saudara-saudara, tampil padu, tampil solid, ini Malaysia akan punya peluang besar untuk lolos, untuk layak ke pertandingan final, saudara-saudara. Pertandingan final, terlepas siapapun lawan nanti di semifinal. Kalau kita berkaca dari pertandingan yang sudah dijalani ya, kalau kita berkaca dari pertandingan sudah dijalani dan nanti tampil bagus di pertandingan melawan Thailand. Nah, tetapi kan sepak bola sekali lagi bukan matematika, bukan ilmu pasti. Segala hal bisa terjadi. Tetapi secara teori punya potensi, punya peluang, saudara-saudara. Punya peluang. Karena saya melihat ini tim yang prospektif lah. Cara main mereka. Passing mereka juga cukup hidup, umpan mereka cukup hidup, kemudian mereka berani berduel, mereka berani melakukan eksekusi, berani menendang bola, kemudian pressingnya juga cukup bagus lah, saudara-saudara. Pressingnya mereka berani sekali berduel. Jadi secara taktik, secara game plan, secara strategi juga bisa ya lumayan lah, lebih bagus daripada yang ditampilkan oleh Indonesia asuhan Indra Safri, saudara-saudara. Menurut ini, saudara-saudara, sejauh ini Malaysia juga mengirimkan beberapa pemain yang ada di daftar top skor. Daftar pencetak gol terbanyak. Ada dua pemain yang sudah mengoleksi 3 gol. Sama seperti koleksinya Iqbal Dwi Jangge. Iqbal 3 gol. Sementara yang 5 gol itu adalah pemain dari Australia, itu namanya Jack Najdovski, itu dia 5 gol. Sementara yang lainnya itu ada 4 pemain itu semuanya mencetak gol. Ada selain si Iqbal tadi, itu ada pemain dari Australia namanya Arion Sulemani. Kemudian 2 pemain Malaysia itu si Abid Safaras yang nomor 20 ya. Nomor 20 atau siapa? Sama Pavitran yang nomor 11 kalau nggak salah ya. Itu 11, itu 2 pemain yang menyumbang gol, masing-masing sudah menyumbang 3 gol di turnamen ini. Sementara ada lagi yang sudah menyumbang 2 gol, itu namanya Isyad Syahrir. Isyad Syahrir itu menyumbang 2 gol, terus sementara sisanya beberapa menyumbang 1 gol. Jadi itu adalah pemain-pemain Malaysia yang menurut saya cukup bagus. Ada juga pemain yang saya rasa cukup bagus ya, mainnya juga bagus. Nomor 10 itu si Haikal Danis itu juga bagus. Kemudian kipernya itu si Hasik Aiman atau siapa itu juga bagus. Nomor 23 itu juga menunjukkan penampilan yang bagus, saudara-saudara. Si Hasik itu beberapa pemain Malaysia. Kemudian ada lagi misalnya si kaptennya itu Afif Safwan ya. Afif Safwan itu juga bagus, saudara-saudara. Saya lihat cara dia memimpin rekan-rekannya juga bagus. Kemudian yang jelas pelatih mereka Juan Torres Garrido itu mempunyai alternatif skema alternatif permainan, formasi yang tidak terlalu monoton, saudara-saudara. Tidak terlalu monoton. Kalau ini berdasarkan pengamatan saya, dia mampu mengembangkan tim bermain dengan cukup lepas, bermain dengan determinasi tinggi, kemudian serangannya juga variasi. Kadang main dengan long ball, tetapi tidak selalu long ball, kadang dengan passing umpan-umpan pendek. Kemudian cara mereka membangun serangan itu juga saya lihat para pemain Malaysia U19 ini cukup tenang. Mereka tidak menggebu-gebu, tidak terburu-buru, mereka cukup sabar, cukup berani, cukup menunggu lawan untuk melakukan kesalahan. Kemudian tidak terlalu ambisius. Kalau menurut saya ini santai lah. Mereka cara bermainnya itu santai, tetapi hasilnya ada efektif, taktik. Nah, kayak begitu, saudara.
biasa saudara-saudara, kalau diperhatikan cara bermain U19-nya Malaysia ini ya, Harimau Malaya B20 UB19 Under 19 ini menurut saya lebih bagus daripada tim senior yang diasuh Kim Pan-gon itu. lebih lumayan ya, walaupun itu sebenarnya tidak apple to apple ya, tidak bisa kita membandingkan tim senior dengan tim junior karena lawannya juga beda, kemudian tantangannya juga beda, kemudian usia pemainnya juga beda, tekanannya juga berbeda. Tetapi kalau kita lihat sekilas ini sedikit lebih bagus daripada yang ditunjukkan oleh Kim Pan-gon dan para pemainnya. Makanya saya tuh selalu heran kepada Kim Pan-gon itu ya. Keheranan saya kepada Kim Pan-gon adalah kenapa sih dia tidak berani menampilkan pemain-pemain muda Malaysia. Padahal pemain-pemain muda Malaysia ini sebenarnya punya prospek, punya potensi yang cukup bagus. Kenapa? Karena kebanyakan pemain muda Malaysia itu berlatih, dibina, bersekolah di Akademi Mokhtar Dahiri. Akademi Mokhtar Dahiri itu adalah salah satu akademi sepak bola yang cukup bagus di Asia selain akademinya John Book Hyundai Motors di Korea dan Akademi Aspir Akademi di Qatar. Jadi itu ada 3 akademi sepak bola di Asia ya, di level Asia yang punya kualitas cukup bagus dan diakui secara internasional. Salah satunya si Mokhtar Dahiri Academy, dan itu pemain-pemain Malaysia, pemain-pemain muda U17, U16, U19 itu, bahkan termasuk beberapa pemain senior itu juga beberapa orang itu dididik di dalam Akademi Mokhtar Dahiri. Makanya saya heran dengan Kim Pan-gon, kenapa dia tidak berani potong generasi seperti yang dilakukan Sintayong. Kenapa dia tidak berani memainkan pemain-pemain muda, pemain-pemain belia yang U20, U19, U23 yang punya kesempatan untuk unjuk kemampuan. Karena pemain-pemain muda itu masa depan sepak bola, saudara-saudara. Saudara-saudara ingat di eranya Raja Gopal itu tahun 2010, 2009, 2011, 2012 sampai 2014 itu kan backbone-nya sepak bola Malaysia itu adalah pemain-pemain muda. Bakdur Bakhtiar waktu itu masih muda sekali. Kemudian si Khairul Fahmi Cekmat itu dulu masih muda sekali. Kemudian si Safi Salih itu dulu juga dia masih muda. Jadi waktu itu tulang punggung sepak bola Malaysia itu adalah pemain-pemain muda, dan itu bagus sekali, berprestasi. Terbukti mereka bisa menjuarai Piala AFF dengan mengalahkan Indonesia. Kemudian mereka mendapatkan medali emas SEA Games dengan mengalahkan Indonesia juga, bahkan 2 kali saudara-saudara, 2009 dan 2011 back to back. Jadi itu adalah tulang punggung sepak. Makanya begini, saya heran dengan orang-orang Indonesia yang meremehkan sepak bola Malaysia. Jangan diremehkan lah. Mereka itu punya potensi. Hanya saja memang namanya hidup itu kan kadang di atas, kadang di bawah. Hidup itu seperti roda, sedang berputar. Mungkin saja di tim nasional senior Malaysia itu saat ini sedang berada di bawah, Indonesia sedang berada di atas, sedang lebih baik. Tetapi belum tentu dengan tim juniornya, belum tentu dengan tim junior. Karena kesinambungan pembinaan sepak bola Malaysia itu di tim junior itu bagus sekali. Mereka punya akademi yang saya bilang tadi, Mokhtar Dahiri. Sementara Indonesia ini nggak punya akademi yang sekelas Mokhtar Dahiri, sekelas Aspir Academy, sekelas John Book Hyundai Motor. Yang ada hanya crash program, hanya ada Liga EPA Elite Pro Academy yang hanya bergulir hanya beberapa bulan saja, tidak sepanjang musim. Kemudian tidak ada akademi, tidak ada SSB-nya. Sekolah sepak bola di Indonesia itu juga tidak seragam, kurikulumnya itu tidak sama. Jadi setiap pelatih punya keinginan sendiri, dan itu terbukti, terkonfirmasi ketika para pemain itu berada di tim senior. Pelatih sekelas Sintayong pun harus membenahi teknik dasar pemain itu. Jadi jangan menganggap remeh, ini pesan saya saja ya, jangan menganggap remeh pemain-pemain usia muda Malaysia, saudara-saudara. Jadi kesimpulannya apa, saudara-saudara? Jadi kesimpulannya apa? Jadi begini, kesimpulannya adalah tim nasional U19 Malaysia ini punya potensi untuk lolos ke final, punya peluang, punya potensi untuk berada di pertandingan final, dan mereka layak berada di situ kalau, sekali lagi saya harus saya memberikan kata kalau, jika, if bahasa Inggrisnya, kalau mereka bisa mengalahkan Thailand di pertandingan terakhir grup C
Itu hari tanggal 25, saudara-saudara. Kalau hari Kamis, kalau mereka bisa mengalahkan Thailand, otomatis mereka akan lolos. Dan kalau mereka bisa tampil bagus, sebagus tampil waktu melawan Singapura, sebagus tampil waktu melawan Brunei Darussalam, agresif, jika berhasil mencetak gol yang cukup banyak, saudara-saudara, jika bermain padu, bermain tangguh, kemudian taktik dan strateginya hidup, saya berani bertaruh bahwa Malaysia ini punya potensi untuk lolos ke final. Mereka bisa survive di semifinal. Karena saya melihat apa yang ditampilkan Malaysia ini jauh lebih berkembang daripada apa yang ditunjukkan oleh Indra Safri dan pasukan tim nasional Indonesia U19. Bukannya saya merendahkan, bukannya saya meremehkan, tetapi saya hanya menganalisis secara objektif. Ini objektif ya, berdasarkan fakta di lapangan. Sekali lagi, apakah itu nanti akan terbukti atau tidak, itu akan kita lihat nanti pada pertandingan. Kalau salah ya saya mohon maaf, tetapi kalau benar ya itu berarti sebuah kebenaran. Kenapa? Karena sepak bola itu pada hakikatnya adalah bukan matematika, bukan ilmu pasti. Segala hal bisa terjadi. Tim yang bermain bagus di fase grup itu belum tentu juga bisa tampil bagus di babak knockout, di fase gugur. Tidak, itu sudah di semua turnamen, di semua ajang, di semua kompetisi, di semua negara, di semua seluruh dunia itu sudah membuktikan bahwa sepak bola bukan matematika, segala hal bisa terjadi. Ada berbagai macam faktor. Selain teknis, ada juga faktor-faktor non-teknis. Misalnya kehadiran supporter yang banyak. Misalnya pemain tiba-tiba sakit atau tiba-tiba cedera, ada yang mendapatkan akumulasi kartu kuning, kartu merah, hukuman kartu merah, kemudian ada yang tiba-tiba stres, itu faktor-faktor non teknis. Kemudian tiba-tiba hujan, pertandingan lapangan hujan, kemudian basah, licin dan lain sebagainya sehingga tidak bisa berkembang. Kemudian ada keberuntungan-keberuntungan di sepak bola yang itu harus dijadikan faktor lain. Nah, itu saudara-saudara maksud saya. Tetapi jika faktor-faktor itu tidak ada dan secara normal sajalah, secara normal itu terjadi, Malaysia punya potensi besar, saudara-saudara. Punya potensi. Sebenarnya Indonesia juga punya potensi besar, nanti tergantung pertandingan di semifinal dan bagaimana Indra Safri memperlakukan tim ini, mengubah formasinya, melakukan eksperimen, mencoba pemain-pemain baru yang jarang diberikan, kemudian memperkaya variasi taktik, variasi serangan. Itu bisa dilakukan Indonesia kalau Indonesia mau menjuarai. Karena begini, saya rasa Australia ini sudah punya potensi besar sekali. Peluang Australia untuk tampil di final itu besar sekali. Bahkan peluang mereka untuk juara itu besar karena mereka tim yang bagus. Jadi sekarang tinggal mencari siapa yang akan menjadi lawan Australia. Apakah Indonesia, apakah Malaysia, apakah Thailand, apakah Myanmar, apakah Vietnam. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bahas, semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita analisis, semua sudah kita bacotin. Tentang Piala AFF U19, tentang Harimau Malaya bawah usia 19 tahun, tentang Malaysia U19 Under 19 yang tampil di Piala AFF U19 kali ini, saudara-saudara. Malaysia tampil luar biasa, saudara-saudara, bersama Indonesia menjadi dua negara, dua peserta yang clean sheet, belum pernah menderita gol. Malaysia produktif sekali, mereka mencetak 16 gol. 11 gol melawan Brunei dan 5 gol melawan Singapura, saudara-saudara. Kalau melawan Brunei 11 gol saya nggak heran lah. Tapi kalau melawan Singapura ya saya rasa berarti ini tim ada prospek lah, ada prospek yang bagus, karena Singapura itu juga bukan kaleng-kaleng lah, mereka tim yang cukup bagus sebenarnya, mereka punya ya pembinaan usia mudanya itu juga bagus, dan Malaysia berhasil mengalahkan Singapura dengan skor yang cukup mencolok saya rasa, karena ini di grup C ini adalah grup neraka, grup mau, dan sekarang Malaysia U19 ini masih punya satu pertandingan lagi melawan Thailand, saudara-saudara. Pertandingan terakhir melawan Thailand pada tanggal 25 Juli di Stadion Gelora Bung Tomo, saudara-saudara. Itu kalau nggak salah itu sore atau malam ya.
sore kalau nggak salah itu jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau ini ya saudara-saudara ya, ini kalau Malaysia bisa mengalahkan Thailand saudara-saudara dan kembali clean sheet, ya pokoknya menang dengan permainan yang bagus seperti saat melawan Singapura maupun sama Brunei. Saya rasa Malaysia ini, tim yang ini nih, tim asuhan Juan Torres Garrido ini layak untuk berada di pertandingan final. Karena kemungkinan besar itu semifinalnya akan ketemu dengan Indonesia. Kalau melihat permainannya Indra Safri ya, saya tidak terlalu yakin lah dibandingkan ini. Tapi ya kita nggak tahu ya, sepak bola adalah bukan matematika, bukan ilmu pasti. Tetapi kalau kita melihat secara teknis, secara teoris di lapangan, saya rasa ini tim ini punya peluang untuk melaju hingga jauh di Piala AFF ya. Kita nggak tahu nanti di kualifikasi Piala Asia seperti apa. Tapi di Piala AFF saya rasa Malaysia U19 ini layak tampil di final. Kalau ini ya, sekali lagi syaratnya, kalau pada pertandingan terakhir mampu dan bisa sanggup mengalahkan Thailand. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan di-report. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna. Salam olahraga dan merdeka.